Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Hari ini kita akan masih dalam bahasan bangun ruang. Untuk bahasan yang kedua yaitu limas. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, kita sudah lihat dua gambar limas. Ya, kita lihat. Yang pertama ini adalah limas segitiga. Kenapa disebut limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ini limas segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Nah, dari dua gambar yang di sini, yang ditampilkan di sini, kita bisa melihat bahwa pengertian dari limas adalah bangun datar, alas yang berbentuk bangun datar. Jadi bangun datar apa saja, ya, mau segitiga, segi empat, segi lima, segi enam, segi tujuh, dan berbagai bentuk pada segi empat seperti bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, layang-layang, jajaran genjang, atau apapun namanya. Jadi pengertian dari limas, alas berbentuk bangun datar, yang setiap titik sudutnya dihubungkan dengan satu titik dengan panjang yang sama. Jadi apa pengertiannya? Alas berbentuk bangun datar yang setiap titik sudutnya dihubungkan dengan satu titik dengan panjang yang sama. Itu disebut limas. Jadi jangan salah, kalau alas yang berbentuk bangun datar kemudian ujungnya titik, di atasnya terbentuk titik, sebuah titik, maka itu dinamakan limas. Nah, itu pengertian dari limas. Nah, sehingga dari pengertian tersebut maka kita akan ketahui bahwa limas memiliki titik sudutnya. Untuk limas segi N, titik sudutnya berarti banyak titik sudut itu tergantung dari bangun datar alasnya. Jadi kalau bangun datar alasnya berbentuk segitiga, maka titik sudutnya N plus 1, 3, ini 3 ditambah 1. Kalau segi 4 berarti 4 ditambah 1. Segi 5 berarti 5 tambah 1. Jadi banyaknya titik sudut pada limas selalu N plus 1. Banyaknya sudut, banyaknya ini N ini bangun datar alasnya, ditambah 1. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya sisi. Banyaknya sisi itu berarti sama N plus 1. Jadi N itu segitiga. Kalau segi 4 berarti 4 tambah 1. Yang dimaksud tambah 1 itu alasnya, N plus 1. Jadi titik sudut dan banyaknya sisi itu sama. Banyaknya sisi ada di sini segitiga, berarti ada 4. Sisi sebelah depan, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, kemudian alasnya. Jadi ada 4 sisi. Di sini juga ada 5 sisi. N plus 1 berarti segi 4, alasnya 4 plus 1. Jadi ada 5. Nah, kemudian yang ketiga, banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk pada limas. Nah, berarti kita tinggal lihat banyaknya rusuk ini 2N. Jadi kalau segitiga maka banyaknya rusuk ada 2 kali 3 yaitu 6. Mana saja 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6. Kalau pada limas segi 4 berarti berapa titik sudutnya? Ada 1, ini rusuknya ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Karena 2 kali 4. Karena alasnya berbentuk segi 4. Atau semua bangun yang segi 4 pasti nanti alasnya 2 kali M. Ya. Nah, itu berdasarkan jumlah titik sudut, banyaknya sisi, dan banyaknya rusuk. Ini di SMP, di SD juga pernah dipelajari. Nah, sekarang kita masuk pada perhitungan. Perhitungan yang pertama kita lihat volume dulu ya. Volume pada limas rumusnya luas alas kali luas alas kali tinggi limas dibagi 3. Nah, rumusnya luas alas kali tinggi limas dibagi 3. Nah, karena berbentuknya ujungnya di sini. Ya, ujung ada sebuah titik sehingga bangunnya itu menjadi sepertiga dari jadi volume prisma. Nah, sepertiga dari volume prisma. Nah, kita ketahui yang atas luas alas kali tinggi limas itu sebetulnya luas alas kali tinggi itu rumus pada prisma. Nah, pada limas kita tinggal tambahkan per 3 atau sama aja dengan volumenya berarti luas alas kali tinggi limas, ya, tinggi limas dibagi 3. Ya, ini pertiganya kita buat sepertiga saja ya. Kita buat sepertiga. Jadi volume sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Tingginya tinggi limas. Ya. Nah, karena rumusnya luas alas kali tinggi limas, maka luas alas ini tergantung dari alas dari prisma tersebut. Ya, nah, yang akan kita bahas kita batasi saja supaya nanti tidak melebar. Kita batasi dulu untuk limas segitiga dan limas segi 4. Nah, kita langsung ke contoh bagaimana kalau soal itu pada limas. Di sini tingginya misalnya kita coba 20, ya, 20 cm, kita buat satuannya dalam cm. Kemudian kalau ini siku-siku, ya, di siku-siku maka kalau di sini 10, ini 8, ini 6. Ya, karena triple Pythagoras walaupun kita buat mendadak soalnya, tapi prinsip pada triple Pythagoras kalau ini segitiga siku-siku maka tetap kita berlakukan. Nah, bagaimana cara menghitung volume pada limas segitiga? Maka volumenya sepertiga luas alas kali tinggi limas. Nah, luas alas di sini, luas alas pada limas segitiga, ya, luas alasnya berarti setengah alas kali tinggi. Ini setengah alas kali tinggi segitiga, ya, dikali tinggi limas. Jadi sama dengan sepertiga. Nah, setengah alasnya boleh yang 8, boleh yang 6, boleh tertukar. Misalnya pakainya 6 kali 8 kali tinggi limas 20. Dalam satuan tadi sudah disebutkan satuannya cm. Ya, nanti tinggal kita buat cm. Nah, sepertiga kali setengah kali 6 kali 8 kali 20. Maka kita pakai sistem bagi aja langsung ya. 6 bagi 3 hasilnya 2, 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, sehingga hasilnya 2 kali 4 kali 2. Ya, 2 kali 4 8 kali 2 16. Taman 01 160 cm kubik. Jangan lupa kalau volume satuannya kubik. Nah, itu untuk penghitungan volume. Kemudian yang ini, misalnya panjangnya 15 cm, kemudian lebarnya 12 cm.
Berarti ini berbentuk persegi panjang. Kemudian tinggi limas misalnya 20 lah, biar sama, kan hampir sama tingginya. Nah, jadi 20 cm. Nah, maka perhitungan volumenya tadi rumusnya 1/3 luas alas. Yang luas alas berarti alas sen. Luas alas kali tinggi limas. Ya, tinggi limas. Nah, di sini 1/3. Nah, luas alasnya berbentuk segi 4 atau berbentuk persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Ya, rumusnya. Tinggi limas ini tetap ya tinggi limas. Sehingga tinggal disubstitusikan panjangnya misalnya 15, lebarnya 12, tinggi limasnya 20. Tinggal kita hitung. Berarti kita ambil mau kemana, boleh 3 ini boleh 15 bagi 3 bisa, 12 bagi 3 bisa. Kita ambil ke sini aja ya, 12 dibagi 3, 4. Nah, sehingga hasilnya 15 kali 4. 15 kali 4 itu 60. 60 kali 20 berarti 1200 cm kubik. Ya. Nah, itu perhitungan volume pada limas dan limas segitiga dan limas segi 4. Nah, sekarang untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini dulu. Besok tinggal menghitung sisi, ya, luas seluruh permukaan dari limas. Ya, kita biasa setelah selesai ini pembahasan, coba latihan soalnya. Latihan soalnya 2 nomor saja ya. Latihan soal limas. Latihan soal berarti latihan soal yang berapa? Latihan soal yang ketiga. Latihan soal ketiga. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Mencari volume. Nah, ditanyakan volume di sini. Volume. Saya di sini tingginya 30 cm. Ya. Kemudian ini 15 cm. Di sini 20 cm dan di sini 25 cm. Hitung volumenya. Kemudian yang nomor 2, tinggi limas 40 cm, panjangnya 18 cm dan lebarnya 12 cm. Ya, silakan kerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dimengerti dan itu hanya pengulangan kembali dari materi-materi sebelumnya di jenjang sebelumnya, yaitu di jenjang SD dan SMP. Demikian materi yang bisa disampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.